warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama kita di podcast SMK Sumpah Pemuda 2 dengan aku Syakila Lia Tobing dan rekan aku Anindita Ramadhani. Nah, dan di sini sebagai narasumber kita, dari sini kita perwakilan OSIS. Ini perwakilan OSIS, boleh dikenalin kakak-kakak? Oke, perkenalkan nama aku Andini Sri Utami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muksita Briliansyah. Perkenalkan, nama saya Ellen Carolina Supraba. Nih guys, kita bakal ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Gimana aja sih kalian sebagai OSIS di SMK Sumpah Pemuda 2 nih, pengalamannya dong kalau boleh tahu. Gimana tuh pengalaman OSISnya di sini? Pengalamannya ya seru. Terus juga kita tuh banyak momen ya tentunya sama OSIS-OSIS yang lainnya. Terus juga karena kita OSIS yang sering ada kegiatan, jadi seru banget untuk kita tuh yang mempersiapkan acara. Jadi kayak kita punya banyak momen. Jadi di sekolah kita tuh enggak sia-sia gitu karena ikut OSIS. Terutama nggak terpaku ke dalam kegiatan sekolah juga. Terus OSIS juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan di luar seperti seminar ya, yang sering kita ikutin. Tentunya banyak banget pengalaman yang kita dapat di OSIS. Itu juga menjadi tambahan wawasan bagi kita. Berarti bener-bener seru juga guys kalau misalkan masuk OSIS tuh bukan cuma capek doang tapi ya banyak orang yang bilang apa sih OSIS capek bobo sekolah gini-gitu tapi padahal seru itu walaupun ada capek-capeknya. Terus kalau misalkan OSIS tuh kan pasti sibuk nih, apalagi buat Agustusan kayak gini nih, pasti dong tiap hari kumpul ini itu kalian gimana sih manajemen waktunya kalau buat ngerasin tugas sekolah, tugas dari guru, tugas sebagai OSIS itu gimana sih? Tentunya kan untuk setiap ada kegiatan, tentunya kita tidak mengganggu pembelajaran seperti misal kita di-spend untuk acara ini, tapi kita juga mengambil waktu luang seperti di pulang sekolah untuk kegiatan untuk kegiatan rapat membahas tentang kegiatan-kegiatan ini. Iya, terus juga kita tuh nentuin dulu harinya, jadi nggak mungkin dadakan. Kita tuh harus nyiapin dari malam mau besok itu kumpulnya agendanya apa. Jadi jangan sampai kita tuh kumpul tiap hari tapi nggak ada tujuan. Jadi kita tuh harus nyiapin tujuannya dulu, terus kita nentuin jamnya, pulangnya jam berapa. Jadi biar ada hari ini tuh kumpul karena mau nyiapin ini, terus besok jadi ada hasil kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau ada tugas kelompok, kita tuh bisa izin ya, tapi kita tuh harus bener-bener mikir ini tuh penting apa enggak gitu loh, karena kan 17-an lumayan penting kan. Iya. Berarti capek banget dong. Ya, dibilang capek. Gak usah ditanya lagi, itu mah capek banget. Ya. Bagian mana? Bagian mana nih capeknya? Nah, kalau misalkan kita ngomongin kegiatan buat Agustus nih, konsep ke 17 Agustus yang udah kalian siapin tuh kayak gimana sih? Mulai dari temanya, kita tuh pakai tema generasi. Generasi itu generasi energi dan kreasi Indonesia. Singkatan gitu ya. Iya. Terus gimana lagi? Untuk waktu pelaksanaan itu kita di hari Selasa dan hari Rabu tanggal 19 dan 20. Ya. Dikarenakan hari Senin libur ya, hari Senin libur jadi ditarik ke hari Selasa. Emangnya lomba apa aja tuh Kak yang kalian selenggarain di kali ini? Yang benar-benar fix itu ada 8 kan? Ya, tentunya lombanya menarik-menarik semua ya. Karena kita tuh ngadain lomba yang nggak ada di sekolah lain. Wow. Kira-kira tebak deh, apa deh? Apa tuh? Apa ya? Kita tuh ngadain lomba mancing. Mancing, what? Iya. Mancing. Iya. Ikannya dari mana tuh? Ikan-ikan kita beli. Sudah disediakan. Iya, dari pihak sekolah. Jadi kita tinggal mempersiapkan perlombaannya aja. Ngebayangin banget di SP2 ada pancingan gitu guys pada mancing 17 Agustus. Karena kita juga ada fasilitas kolam ikannya. Ya. Jadi gampang. Oh iya benar juga ya. Terus ada apa lagi lomba yang menarik yang dari sekolah? Untuk kami juga menyediakan lomba senam. Tentunya lomba senam ini juga menyangkut paut dengan pembiasaan kita di hari Rabu, yaitu senam pagi. Nah, emang dari pihak sekolah pun meminta agar membuat lomba senam. Jadi setiap kelasnya wajib menurunkan lomba tersebut gitu. Nah, untuk kan 17 Agustus tuh tanggal 17 hari Minggu kan. Berarti kan ada yang bilang hari Minggu tuh ke sekolah, benar apa nggak sih? Ya benar.
Ya, karena upacara kan. Ya tentunya itu juga menjadi Bagi wajib, kita. katanya wajib, Iya. katanya kan soalnya kan hari Senin libur. Nah, jadi hari Senin itu ditarik ke hari Minggu. Jadi semua siswa hari Minggu itu wajib mengikuti upacara hari ulang tahun Republik Indonesia. Yang ke-8. Karena tahun kemarin juga kan hari Sabtu kan upacaranya tetap ke sekolah. Dan hari ini hari Minggu. Dan hari ini dan hari Minggu dan tahun ini. Iya. Hari Minggu upacaranya. Ini udah pasti gak sih kayaknya buat murid-muridnya, aduh hari Minggu harus ke sekolah, aku tebak pada kayak gini nih, pasti pada balas. Nih, kalau misalkan udah mau diselenggarain nih sebentar lagi nih, terus harapan kalian nih apa sih gitu, gimana buat 17 ini harapannya? Harapan kalian. Buat kami sebagai panitia OSIS sih simpel ya, harapannya seluruh pesertanya dapat tertib, dapat mengikuti kegiatan dengan baik, tidak ada kendala apapun. Itu aja sih harapan dari OSIS. Iya, terus biar siswa-siswanya tuh have fun gitu loh. Enggak kayak 17-an mah kayak kaku gitu, takut gitu. Jadi pengennya tuh siswa tuh kayak nikmatin acara itu gitu. Karena terus kan ada perwakilan dari kelas kan. Iya. Jadi kayak kita tuh pengen buat semua kelas tuh ada perwakilannya, jangan sekelas tuh cuma 6 orang itu doang. Iya, pengen semua anak tuh ikutan lomba. Biar semuanya juga nikmatin Iya. gitu keseruannya lomba 17 Agustusan tuh gimana, pengen asik-asikan, bukan yang aduh ada lomba kayak gimana ya gitu. Karena kan cuma sekali setahun kan kita Iya, ngerayain setahun. setahun sekali. Ya kan emang bener setahun sekali kan Iya. kita ngerayain kemerdekaan kita. Iya. Cara kayak kan kalau mengadakan perlombaan itu harus kayak kondusif kayak gitu-gitu kan. Caranya gimana sih biar kayak gak ada masalah atau kayak yang Aman. ya biar aman Nanganinnya. gitu nanganinnya. Untuk masalah seperti itu ya balik lagi ke diri siswanya masing-masing kan. Untuk OSIS kan sudah semaksimal mungkin membuat acara itu agar menjadi kondusif, aman, tentram. Tapi kalau emang dari siswanya tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, ya OSIS harus mengambil tindakan bagaimana gitu. Masa harus dikasih tindakan kekerasan? Kan nggak mungkin juga ya. Terus juga kan di kita tuh di panitia ada ininya, ada apa sih, buat kerjaan udah dibagiin. Jadi ada yang keamanan kan. Iya, tanggung jawab. Jadi ada yang keamanan untuk mengamanin siswa dan ada yang penanggung jawab lomba. Jadi kalau misalnya di lomba ada masalah apapun ada PJ-nya. Terus juga kalau misalnya ada siswa yang mau ke kantin atau kalau misalnya nggak boleh ke kantin kan kita harus Iya. ngejaga kan. Iya. Nah, tentunya ada keamanan, terus ada keamanan di gerbang biar nggak kabur gitu. Yang susah tuh itu gitu ya, ngurusin siswa-siswa nakalnya yang kayak gak bisa ditahan. Apa sih, gue pengen jajan ke kantin juga, orang tuh tahu gak boleh, tetap aja. Apa kayak tadi? Tadi Tadi dia mau ngomong guys, kepotong sama aku, Ya, maaf. langsung puntung dia guys. Ya udah tuh, maaf. Ya. Terus kalau misalkan Agustus gitu tuh capeknya tuh yang bener-bener hal yang paling bikin capek, yang bikin malas ya pasti ada dong. Apa tuh? Kalau misalnya siswanya tuh dari perkelasnya tuh gak mau nurunin anak-anaknya, kayak kan setiap kelas tuh ada yang nggak mau lomba ini mah nggak seru kayak gitu, itu bikin capek. Kayak kita udah capek mikirin ini mikirin itu, pas dipanggil tuh mereka nya nggak datang. Ya jadi seolah-olah nggak ngehargain kerja keras OSIS gimana. Terus kan untuk membuat kegiatannya juga nggak gampang ya, memerlukan waktu yang berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk memikat konsep. Terus juga banyak waktu kebuang buat ngebahas tentang acara ini gitu sih. terus kecewa sih ya, kecewa karena Pasti kita ya, udah bikin peraturan, mekanisme atau pamflet atau kita ngebagiin kita ke kelas-kelas, terus tiba-tiba nggak ada perwakilan gitu. Iya. Jadi kecewa karena kan Nyesek tujuan kita tuh untuk bikin siswanya tuh have fun untuk acara kita kan. Iya. Nah, padahal guys, OSIS yang kerja gini tuh, itu tuh yang kalian lihat sepele tuh ternyata itu tuh berat loh aslinya. Dari ngurusin anak-anak OSISnya, buat bikin pola-pola biar strukturnya gimana kerjaannya, ngurusin waktunya. Nah, makanya kita juga mungkin sebagai anak-anak yang diajak buat keseruan-keseruan itu harus ngehargain, kita harus ikut gitu ya. Kalau misalkan ada tugas gini nih, tantangannya apa tuh? Tantangannya, Ya yang kayak tadi masa disebut. tantangan apa sih? Pas ngelaksanain itunya, Iya, tantangan dalam kegiatan ini tuh apa? 17 Agustus.
tantangannya itu kita Mungkin tuh dari kendala juga ya, tantangan dari kendala. Untuk kendala sih mungkin Dari siswa juga kan Iya. pertama. ya, terus Dari juga siswa. dari mikirin konsep kayak agak lama gitu. Jadi kita tuh kayak harus nyiapin dari lama gitu. Terus kalau Untuk- waktu di acaranya apa persiapannya? Iya, tantangan Persiapan maupun acara boleh. Boleh sih. Dari pengalaman yang kemarin mungkin kayak gimana, atau sekarang tuh kemarin aduh tantangannya apa nih biar kayak gini gitu. Yang menguji dari kalian. waktu ya, dari waktu. Kita tuh harus gak tahu apa sih hari-hari mana yang kita mau ini jadi suka ngedadak dari pihak sekolahnya minta misalkan hari ini harus ada kegiatan ini, Iya. jadi OSIS harus gercep itu kayak bikin, wah ini acaranya harus gimana, harus ngebikin acara kayak gimana, harus meriah kalau enggak gitu sih. Jadi emang dari menurut saya pribadi emang dari pihak sekolahnya juga jadi kayak ya dadakan gitu. Ya, jadi kita bingung harus nyiapin karena kan sebelumnya kita udah menyiapkan 10 lomba ya tadinya. Karena ada karena pihak sekolah ada mau diganti, jadi kita harus mengganti. Jadi kita tuh harus visit untuk ngeganti. Wah, ini ada lomba ini nih, harus diganti peraturannya gitu. Itu sih tantangannya. Jadi kita udah nyiapin, udah itu benar-benar udah proposal tuh udah mau jadi, udah mau dikirim dan tiba-tiba tuh diganti lombanya. Aduh, double lagi, Iya, double job langsung. lagi. Jadi itu sih tantangannya. Nih, aku mau nanya lagi satu lagi nih. Kalian selama jadi OSIS nih, kan pasti dong di setiap organisasi banyak orang, banyak kejadian, dan pasti juga ada hal yang mungkin kurang nyaman di hati. Mungkin di saat misalkan nih Kak Anin sama Kak Muksid lagi ada obrolan, terus kata Kak Muksid gini, Kak Anin gini, pasti di situ ada konflik di situ. Terus gimana nih kalian cara nginin konfliknya biar suasananya makin enakin lagi? Itu gimana? Itu bisa dibilang kayak kita tuh perbedaan pendapat atau kita tuh ada di konflik waktu lagi ngobrol kan. Iya. Gimana? Mungkin ngambil jalan lurusnya gitu, kita nggak mungkin ngambil tindakan kita berdua. Kita menanyakan kepada anggota-anggota, kira-kira pendapat dari saya dan Anin lebih cocokkan yang mana, ataukah ada anggota yang ingin mengeluarkan pendapat, kita bisa ambil dari anggota tersebut. Jadi kita tidak bisa mengambil tindakan sendiri. Jadi di OSIS juga tuh nggak kayak ngambil pendapat satu atau dua orang, jadi semua pendapat itu sebenarnya disatuin gitu. Harus pendapat bersama bareng-bareng gitu ya. Kita Kadang kalau musyawarah. misalnya kita bertiga itu bingung keputusan apa, kita tuh selalu nanya atau ngasih polling ya buat pilihan kayak gitu. Karena emang kalau misalkan mutusin masalah sendiri itu susah ya ternyata, harus ada bantuan dari orang lain Ya, kadang. benar. Soalnya kan kita makhluk sosial ya. Iya benar. OSIS ternyata gak semudah itu ya teman-teman. Iya. Nah, jadi gitu guys, pendapat-pendapat OSIS di sini kayak gitu, cerita-cerita dari mereka. Semoga podcast kali ini bisa menghibur kalian. Dan segini aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gabung acara ini.